Karena selama ini saya yang mengundang Masjid Nurul Jannah ke Al-Furqon. Iya itu dia. Sepertinya Al-Furqon sudah berubah ini, mengundang kami ke sini. Dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqon TV dan pendengar radio suara Al-Furqon dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqon TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami, pasti podcast syar'i Al-Furqon TV. Tentunya podcast kita pada hari ini spesial sekali, Masya Allah. Kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Ya, banyak sekali hal-hal yang Anda belajar dari beliau ya, dari dulu, dari anak kenal beliau di awal-awal sampai dengan sekarang ini. Dan juga, Masya Allah, banyak inovasi-inovasi yang beliau bangun di instansi-instansi beliau pimpin. Dan sampai sekarang ini masih terasa manfaatnya untuk umat. Beliau adalah Bapak Insinyur Haji Rohmat MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar Rohmat? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Ustadz. Waduh, Pak Ustadz lagi. Ini suatu kehormatan banget nih Pak Rohmat. Al-Furqon bisa mengundang Pak Rohmat di sini, Pak ya. Jadi luar biasa di sela-sela kesibukan Pak Rohmat ya sebagai takmir Masjid Nurul Jannah Petro, dan juga sekarang sudah pensiun ya Pak ya di Petro. Iya Pak, sekarang saya sebagai advisor di PT Petrokimia Gresik. Wah, Masya Allah. Namun tentunya inovasi-inovasi yang Bapak bangun ini luar biasa sekali Pak Rohmat. Jadi hal-hal tersebut ini yang perlu untuk kita gali nih di podcast kita hari ini, luar biasa sekali. Baik Pak Rahmat, jadi itu yang Ana sampaikan tadi Pak ya, di depan itu ternyata Ana mengenal Pak Rahmat itu kan merupakan sosok yang luar biasa ya Pak ya. Luar biasa dalam arti kiprah Pak Rahmat dalam dunia kinerja ya, tentunya sampai dengan Masjid Nurul Jannah yang Bapak pimpin di saat itu memberikan impact yang luar biasa Pak. Terutama hal-hal yang kita bilang, kok bisa ya masjid kita buat seperti eko masjid gitu kan. Nah, mungkin Pak Rahmat bisa cerita sedikit Pak dulu latar belakang bisa terfikir untuk bisa membuat konsep eko masjid Nurul Jannah Petro itu gimana tuh Pak Rahmat? Baik, silakan. Ya, makasih Pak Bobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi sudah sekilas diperkenalkan oleh Pak Bobi. Jadi saya saat ini sebagai advisor di PT Petrokimia Gresik. Kebetulan saya juga sebagai ketua komite SMA Negeri 1 Gresik. Kalau di MUI kami termasuk selain sebagai pengurus juga sebagai pendiri dan pembina rumah umat peduli sesama di MUI. Kemudian kami juga sekarang ini selain di tadi ya di Semansa, kemudian di MUI sekarang masih sebagai ketua takmir Masjid Nurul Jannah. Seperti itu. Jadi gini Mas Bobi, kalau latar belakang itu saya ini selalu apa yang kami lakukan itu mendasarkan pada niat. Jadi niat kami adalah dalam menjalankan semuanya itu adalah dalam menjalankan firman Allah dan juga menjalankan sunnah Rasul. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup sekali, memberi arti, memberikan legacy. Setelah itu mati. Nah, itu menjadi salah satu moto kami bahwa saya ingin menjalankan sunnah Rasul, hadis tadi ya Pak ya. Yang kedua, yang selama ini menjadi salah satu motivasi saya adalah saya tidak mau waktu kami itu merugi. Baik, betul. Saya ingin mengisi waktu-waktu ini untuk sesuatu yang baik, yang memberi manfaat. Kalau istilahnya dalam Al-Quran,
Allah bersumpah wal asri. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholih. Saya ingin beramal soleh, berbuat kebaikan, sehingga itu menjadi dasar motivasi saya untuk bisa memberi manfaat. Ya, salah satu yang harus kami lakukan adalah melakukan inovasi. Nah, di Masjid Nurul Jannah. Eko Masjid ini termasuk salah satu inovasi, jadi ide, gagasan yang kami realisasikan menjadi sesuatu yang memberi nilai manfaat. Apa nilai manfaat itu? Jadi air wudhu yang semula dibuang, begitu saja kami tampung, kemudian kami salurkan ke pohon, tanaman-tanaman yang ada di seluruh masjid melalui perpipaan, masih ada sisa. Kami manfaatkan untuk taman, untuk kebun sayur, taman sabunga. Nah, karena di sana ada tanah, di sebelah itu ada tanah yang selama ini mungkin nggak terawat. Kemudian tempat pembuangan sampah geragal pada dekat dengan masjid. Betul. Saya punya ide kalau ini dimanfaatkan untuk kebun sayur, untuk taman, itu karena kan memberi manfaat. Manfaat untuk siapa? Tanah sebagai karunia Allah bisa kita manfaatkan, menghasilkan sayur. Ya, kemudian kalau sudah menjadi taman, bisa untuk dimanfaatkan, digunakan oleh jamaah Masjid Nurul Jannah, Petrokimia Gresik, dan masyarakat yang ada di sekitar. Saya melihat banyak masyarakat yang ada di sekitar itu yang tidak punya halaman, tidak punya taman di sekitar Masjid Nurul Jannah, di Desa Ngipe, kemudian Karangturi. Senang sekali kalau mereka bisa merapat, mendekat, dekat dengan masjid. Salah satu anak-anaknya kemudian sekaligus bisa memanfaatkan lahan hijau karena sudah ada tanaman, karena sudah ada taman. Jadi intinya seperti itu. Nah, supaya mereka lebih tertarik, makanya ada sebagian yang saya buat kolam ikan, ada kolam ikan terapi dan sebagainya. Semua dalam rangka mengajak yang ada di masyarakat sekitar itu untuk dekat dengan masjid. Pada saat misalnya untuk sholat maghrib, mereka bisa nunggu sholat isya, tapi tidak harus pulang karena mereka mengajak saudara-saudaranya, anak-anaknya untuk di taman. Jadi inovasi itu semuanya saya dalam rangka untuk menjalankan lillahi ta'ala, karena ibadah bagi kami masjid itu tidak hanya untuk membangun hablum minallah, tapi juga untuk membangun hablum minan nas, membangun silaturrahim. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kami sampaikan sekilas tentang Eko Masjid. Eko Masjid. Berarti yang saya tangkap ya Pak ya. Jadi Pak Rohmat itu membuat sebuah inovasi itu tentunya dari niat dalam hati Pak Rohmat. Yang kedua Pak Rohmat melihat sebuah masalah ya Pak ya. Masalah maksudnya ya tadi Pak Rohmat lihat masyarakat sekitar itu banyak yang tidak punya taman. Mungkin ingin memanfaatkan air wudhu juga menjadi hal yang lebih bermanfaat. Itu menjadi hal terbangunnya inovasi di Masjid Nurul Jannah tersebut ya Pak ya. Jadi luar biasa. Salah satunya seperti itu. Masya Allah. Baik, tentang budaya inovasi yang menurut Pak Rohmat seberapa penting sih Pak kalau kita tuh memang harus membangun budaya inovasi? Karena memang yang aku tahu ya luar biasa dari Pak Rohmat ini sudah mengabdi kurang lebih 30 tahun Pak ya, mengabdi pada negara melalui PT Petrokimia. Itu yang selalu saya lihat dari nuansa dan iklim selalu membangun budaya inovasi di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan Pak Rohmat sendiri membangun budaya inovasi juga diturunkan di Masjid Nurul Jannah. Dan juga Pak Rohmat Masya Allah yang ketahui juga di koperasi pegawai Petro ya Pak ya. Itu pun aku baca juga inovasi-inovasi yang Pak Rohmat lakukan. Nah, jadi seberapa penting sih menurut Pak Rohmat itu inovasi itu harus dilakukan tuh Pak Rohmat? Jadi inovasi itu adalah suatu keharusan. Kita menerapkan budaya inovasi. Kalau kami menerapkan budaya inovasi itu karena memang internal, baik itu perusahaan
maupun dalam hal ini Masjid Nurul Jannah ini harus berubah. Kenapa internal harus berubah? Karena eksternal itu juga harus berubah. Dan kalau kita mencitir apa yang disampaikan dalam firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin ya hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita Allah nggak akan merubah nasib seseorang kalau kita tidak merubahnya. Nah, perubahan itu harus melalui inovasi, ide, gagasan yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan atau dalam suatu perbuatan amal soleh yang real, yang real seperti itu. Dan budaya inovasi itu sudah tertanam di perusahaan kami di PT Petrokimia Gresik. Jadi mulai dari hanya memproduksi satu produk, kemudian menjadi 2, 3 dengan variasi jenis yang berbeda. Itu kalau kita bicara produk. Pengembangan pabrik juga seperti itu. Dan inovasi itu karena Masjid Nurul Jannah ini bagian dari PT Petrokimia Gresik, inovasi dan transformasi itu juga harus seiring. Kalau induk perusahaannya itu melakukan inovasi dan transformasi, maka yang ada di bawahnya juga harus alignment, kalau seiring melakukan transformasi atau inovasi. Jadi inovasi itu sudah menjadi budaya bagi kami dan menjadi salah satu gen kromosom dari PT Petrokimia Gresik, termasuk di dalamnya adalah Masjid Nurul Jannah untuk melakukan transformasi. Gen kromosomnya memang seperti itu. Dan itu tertanam di seluruh stakeholder, dalam hal ini adalah insan di PT Petrokimia Gresik. Seperti itu. Masya Allah. Betul sekali Pak Rahmat. Jadi ternyata inovasi itu yang diharapkan itu adalah membangun sebuah budaya Pak ya. Jadi setelah kita melakukan inovasi, kita berharap inovasi itu pun menjadi sebuah budaya yang memang dijalankan oleh bagian-bagian bawahnya atau pelaksana-pelaksana yang ada di bawahnya. Nah, bukan menjadi, jadi gini, inovasi itu menjadi suatu budaya. Jadi dari habit, kebiasaan menjadi culture, budaya. Dan culture inovasi yang baik itu membuat perusahaan itu terus bisa mengikuti perkembangan eksternal, perubahan-perubahan yang tadi eksternal. Kemudian termasuk bisa menghadapi permasalahan, mencari solusi yang terbaik. Karena kita melakukan inovasi dan transformasi. Dan dengan budaya inovasi yang baik itu membuat seluruh stakeholder karyawan itu sudah membuang yang namanya comfort zone, zona nyaman. Zona nyaman, betul sekali. Karena zona nyaman itu yang membuat kita terlena, lengah, kemudian tidak melakukan perubahan. Sementara eksternal sudah berubah. Ini yang seringkali terjadi di kita, di umat Islam. Ya. Saya kira itu seperti itu. Masya Allah. Baik Pak, kalau dari Pak Rahmat sendiri Pak, untuk menemukan menjadikan karyawan ya atau bagian dari tim Bapak lebih inovatif itu apa yang Pak Rahmat lakukan biasanya Pak? Caranya Pak? Jadi gini, bahwa dalam suatu pekerjaan, bahwa dalam suatu setiap di suatu unit, departemen, itu kami terus membangun yang namanya tantangan. Dan tantangan itu saya anggap bukan sebagai hambatan atau rintangan. Jadi kalau di analisa SWOT itu kan ada namanya tantangan ya. Betul. Tapi tantangan itu adalah sebuah peluang. Peluang untuk kita terus berkreasi, berinovasi, kemudian mencari solusi. Sehingga kita ini kalau dalam Al-Quran, afala taqilun, afala tatafakkarun, kan gitu. Kalau saya sering membaca yang selalu menjadi salah satu salah satu fondasi, bukan fondasi, sumber ini inspirasi saya itu adalah di Al-Quran itu
inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadzakuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dilanjutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi memang kita harus terus menggunakan otak pikiran kita, karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan lebih baik itu bisa memberi manfaat. Karena ada terusannya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina adzabannar. Karena apa yang ada, apa itu permasalahan semua itu enggak ada yang sia-sia. Di dalamnya itu ada hikmah pelajaran yang bisa menjadi pemicu stimulus kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Saya kira itu Pak Bobi. Pak Rahmat, terkait balik lagi kita ke apa yang dilakukan oleh Nurjana ya Pak ya. Dia menghasilkan sebuah kebun ya, kebun sayur. Itu kalau Anda tanya sekarang sudah menghasilkan apa aja sih Pak, tanaman-tanaman yang ada di situ tuh Pak? Jadi sekarang ini kebun sayur di Nurul Jannah namanya Taman Sabunga. Taman Sabunga. Ya. Ada sebagian dulu kalau semuanya adalah kebun sayur semua. Nah, saya melihat kalau kebun sayur semua kita hanya bisa memanfaatkan dari dalam arti materi, nanti kebunnya menghasilkan, kan itu. Artinya sekarang saya bagi dua. Ada dalam bentuk taman yang di dalamnya itu ada tempat bermain anak-anak dan sebagainya, termasuk ini. Ada sebagian itu dalam bentuk kebun sayur, mulai sawi, cabai, kemudian terong dan sebagainya. Dan itu bisa dimanfaatkan, dijual, atau mungkin dimanfaatkan oleh jamaah yang ada di Masjid Nurul Jannah. Ya, istilahnya itu mengganti apa? Bisa roh ya, mengganti ini loh, infak sedekah. Seperti itu. Jadi memang sudah banyak yang dihasilkan dari kebun itu ya Pak ya. Sudah sangat banyak. Terus kan Pak bicara tentang sabunga itu ya, sabunga. Aku membaca kemarin literasi juga dari artikel, ternyata Pak Rahmat memanfaatkan lahan yang tadinya tidak subur menjadi subur ya Pak. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Jadi salah satu tanggung jawab Masjid Nurul Jannah itu juga bukan hanya melakukan yang ada di Masjid Nurul Jannah, tapi juga punya tanggung jawab untuk mengelola makam. Namanya makam Muslim Ngipe. Kami melihat makam Muslim Ngipe ini memang banyak rumputnya, banyak alang-alangnya. Satu sisi kami potong, sisi yang lainnya sudah tumbuh lagi, dan itu terus menerus. Kemudian ada memang arahan dari manajemen waktu kami berdiskusi untuk kami melakukan terobosan, kreasi atau inovasi. Jadi makam Nurul Jannah, makam Muslim Ngipe itu akhirnya kami buat. Kami terinspirasi dengan yang ada di Tangerang maupun yang di Keputih ya Pak ya. Itu kan dibuat kemudian rumput yang bagus, kemudian dicat dan sebagainya, sehingga tanaman-tanamannya juga di ranting-rantingnya dipotong, dikelola dengan baik lah. Itu kami lakukan. Nah, dan semua yang melakukan ini sebagian besar adalah tenaga marbot Masjid Nurul Jannah. Jadi kami punya tenaga marbot Masjid Nurul Jannah itu ada yang sudah pinter di pertukangan, tukang batu, tukang besi, termasuk ngelas, masang spandek dan sebagainya. Ada yang pinter dalam hal kebun sayur, ada kebun sayur, tanaman dan lain-lain. Ada yang di administrasi, ada yang di ini. Memang ada spesialisasinya. Kami ingin marbot itu tidak hanya sekedar ngepel, nyuci, azan dan sebagainya, tapi ada keahlian yang nanti bisa dimanfaatkan pada saat mereka, dan sebagian besar kan mereka sudah terjun di masyarakat. Betul. Dan tenaganya sekarang sudah dipakai banyak oleh masyarakat yang ada di sekitar Gresik, termasuk tenaga bersih-bersih dan sebagainya itu. Betul. Kemudian saya melihat setelah bagus,
ada tanah yang selama ini selalu isinya motong, ilalang dan sebagainya. Lah kami ini kan pabrik pupuk. Ya, yang selama ini yang apa istilahnya itu yang selama ini menyuburkan, kemudian mensejahterakan gitu. Kenapa ini tidak kami lakukan di tanah yang mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi belum tentu dipakai untuk pemakaman. Tanah itu kan ada sekitar 1 hektar tanah itu. Kemudian ada setengah hektar yang memang masih sangat bisa dimanfaatkan oleh Masjid Nurul Jannah untuk dipakai kebun sayur. Seperti itu. Dengan skema bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik dalam hal ini, dengan pusat riset PT Petrokimia Gresik, supaya tanah itu bisa bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang bernilai ya Pak ya. Tapi yang paling penting memberikan contoh kepada masyarakat yang ada di sekitar bahwa tanah pekarangan yang sempit, tanah apapun masih bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu dalam rangka menjemput rezeki, menjemput karunia Allah dalam bentuk sayur-sayuran. Seperti itu Pak. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang melihat, oh ternyata bisa ya bekas tanah uruk kemudian diolah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Itu ternyata iya ya. Yang paling penting itu Pak. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita memberikan contoh. Tidak hanya kata-kata, memberikan contoh yang baik, dan itu bisa dilakukan oleh semua, terutama ibu-ibu. Betul. Dan juga itu mendapat dukungan penuh dari manajemen PT Petrokimia ya Pak ya, sampai kemarin diresmikan oleh Dirut langsung ya Pak. Iya, memang diresmikan oleh PT Petrokimia Gresik. Tujuannya supaya kami expose, supaya bisa dilihat, didengar, diamati, dihayati, kemudian ditiru oleh yang kebetulan kan masuk ke Info Gresik ya kemarin. Aku memang baca dari Info Gresik. Info Gresik. Saya kira kalau ada yang sebagian besar kan memang memberikan respon positif. Kalaupun ada yang kurang, saya kira itu sesuatu yang lumrah. Kita ini cukup banyak. Betul Pak. Terkait dengan ini Pak, Pondok Abang Becak Nurul Jannah tuh apa sih Pak yang dulu Pak Rohmat terfikir untuk bisa bangun Pondok Abang Becak Nurul Jannah tuh Pak? Masya Allah. Sebenarnya gini. Kembali lagi, saya ini kan sejak kecil memang jadi saya tuh kelas 4 SD ya, saya bapak itu sudah meninggal. Saya anak nomor 2, punya saudara 5. Jadi yang terakhir itu malah masih masih umur 2 tahun, bapak saya meninggal itu. Saya itu dengan sejarah, dengan riwayat kehidupan saya itu ingin menjadi itu khairun nas anfa'uhum linnas, pengen memberi manfaat. Saya lihat abang-abang becak itu sering mandi di Masjid Nurul Jannah. Kemudian pada saat habis mandi mereka ganti pakaian di luar dan sebagainya. Saya melihat banyak teman-teman masjid abang becak itu yang tidur di becak gitu ya. Hujan, kena angin. Terketuk hati saya. Kan ada banyak tempat lah yang bisa dimanfaatkan untuk mereka tidur, kan seperti itu. Sehingga mereka mandi bisa istirahat di di pondokan abang becak. Saya buatlah pondokan abang becak. Meskipun tidak per kamar gitu ya, tapi satu ruangan kami beri karpet, kami siapkan almari kecil-kecil gitu, ada bantal dan sebagainya. Bahkan kami siapkan kompor kalau mau masak di situ. Tapi semuanya tergantung mereka. Kami sudah menyiapkan, mereka mau memanfaatkan, senang sekali dan seperti itu. Itu yang abang becak itu sebenarnya inspirasinya dari sana. Jadi ingin memberikan manfaat terbaik untuk ini. Untuk karena saya menganggap mereka juga di kategori fakir miskin kan. Kalau kita melihat di ayat suci Al-Qur'an,
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pendusta agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Makanya di Pondokan Nama Beca kami siapkan juga beras dan sebagainya. Dia masak sendiri. Sayur-sayurnya ngambil di Taman Sabunga situ. Nah, seperti itu. Itu yang ada dalam benak pikiran saya yang kami realisasikan dalam hasil pekerjaan yang real. Jadi yang saya lakukan, yang kami lakukan semuanya kalau saya dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah melalui firman-firmannya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sunnah Rasul melalui hadisnya. Seperti itu, Pak. Karena kalau enggak, wah. Betul. Itu bukan bagian daripada ibadah. Semua, termasuk saya datang ke sini nih, niat saya ingin share, ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang pernah kami lakukan itu memberi manfaat. Dan kalau ada salahnya, ya saya kan manusia. Betul. Tapi sepeka itu sih Pak pikiran Pak Rohmat ya sampai akhirnya melihat yang tadi tukang beca sering ganti baju, sering mandi, sampai akhirnya Pak Rohmat bikinkan sendiri tempat mereka itu. Aku sampai ya Allah luar biasa sekali, Masya Allah. Itu real. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa Pak. Aku nih kayak kuliah luar biasa nih hari ini Pak. Masya Allah. Oke, sekarang aku mau bertanya terkait dengan Pak Rohmat kan dulu sebagai pimpinan koperasi karyawan PT Petrokimia Pak ya. Dan aku membaca artikel juga di situ Pak Rohmat. Salah satu inovasi yang Bapak lakukan adalah membuat e-wallet. Berarti kan kalau aku bilang, wah luar biasa sekali, berarti inovasi itu memang harus dibarengi dengan perkembangan zaman ya Pak ya. Sehingga saat itu kan e-wallet mungkin belum terpikir, orang hanya belanja hanya di offline gitu kan. Apa dulu itu difikirkan saat waktu musim pandemi atau memang Pak Rohmat berpikir ini karena memang zaman ini sudah masuk digital semua Pak? Gimana tuh Pak ceritain Pak? Jadi yang e-wallet itu adalah salah satu dari inovasi yang kami lakukan. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan waktu saya di koperasi, barangkali yang perlu diketahui oleh Pak Bobi, saya itu termasuk yang membuat koperasi syariah, koperasi simpan pinjam syariah, KSPPS K3PG syariah. Dari semula simpan pinjam itu yang reguler, kemudian karena jumlahnya makin besar, akhirnya kami membuat namanya koperasi syariah KSPPS syariah di K3PG. Itu saya jadi membuat mulai dari bagaimana menyusun ADART, kemudian menyusun rencana kerja, kemudian bagaimana pengawas harus ikut tes di MUI dan sebagainya. Dan dengan tujuan niat baik juga sama supaya sebagian anggota K3PG yang selama ini menyimpan uangnya atau meminjam uangnya yang masih reguler supaya juga sudah mengarah ke hal-hal yang memang syariah. Dan e-wallet itu juga termasuk salah satunya bahwa kita harus berubah. Ya, kemudian anggota kita ini sudah banyak yang milenial, yang sangat melek terhadap teknologi informasi. Dan di luar juga sudah melakukan yang sama. Lah kalau K3PG tidak melakukan, ya akan ketinggalan. Nah, intinya inovasi itu kenapa seperti itu? Karena eksternal itu berubah, change. Internal berdiam diri. Jadi eksternal itu misalnya naik pesawat, kita naik dokar atau naik bis saja lah sudah ketinggalan. Jadi kalau eksternal berubah, ya kita harus ikuti berubah. Wong yang kita lakukan perubahan aja belum tentu bisa mengikuti perubahan yang ada di eksternal. Jadi e-wallet dan lain-lain banyak sekali di koperasi itu semuanya dalam rangka supaya waktu itu ya di K3PG juga bisa mengikuti, termasuk misalnya yang di K3PG itu adalah semula bangunannya, bangunan swalayanya itu bangunan-bangunan lama. Sementara di luar sudah banyak bangunan-bangunan baru ya. Yang semuanya juga pakai sistem berbasis IT kan, yang apakah Alfamart, Indomaret. Kalau kita nggak melakukan ya kita ketinggalan. Jadi mulai dari aspek yang hard kompeten bangunannya, kemudian juga melakukan yang sama di soft kompetennya. Apa itu?
yang terkait dengan teknologi, Betul. penggunaan teknologi. Oke. Ini berbagi sedikit ya Pak. Saat itu kan aku memang masih kerja di Gresik ya Pak ya, kerja di Gresik. Tapi aku merasa nyaman belanja di Koperasi Petrol Pak. Karena memang ya benar ya, dari tempat aja itu merupakan hal yang pendukung ya, kita belanja tuh menjadi nyaman gitu loh. Apalagi dimasuki lagi sekarang ada sistem e-wallet tadi ya, belanja bisa jadi online dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Aku balik lagi bertanya terkait inovasi nih, kayaknya seru banget nih ngomongin inovasi sama Pak Rahmat. Pak Rahmat kan menjadi seorang pimpinan ya, pimpinan di beberapa instansi dan lembaga yang Pak Rahmat pimpin. Bagi Pak Rahmat tuh peran seorang pimpinan terhadap inovasi itu bagaimana sih Pak? Apakah memang peran yang besar, ataukah pemimpin itu hanya mengikuti inovasi yang dilakukan bawahan, ataukah justru pemimpin itu adalah yang menciptakan sebuah inovasi? Nah, gimana tuh Pak Rahmat? Insyaallah. Seorang pemimpin itu, katanya Rasulullah, kullukum ri'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita itu adalah pemimpin. Dan setiap pimpinan itu, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban pada saat dia memimpin. Ini bukan saya. Ini adalah Rasulullah. Jadi kalau sebagai seorang pemimpin itu vital dalam hal inovasi. Penggerak utamanya inovasi itu adalah leader, pemimpin. Setiap pemimpin itu harus mewarnai. Ya, pada saat dia memimpin harus memberi manfaat yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ada kewenangan, ada otoritas untuk dia berbuat kebaikan, untuk dia beramal soleh supaya tidak masuk seperti yang disampaikan di wal asri, merugi. Jadi kalau perannya apa? Vital. Ya di atasnya vital, sangat vital. Dia sebagai, kalau istilahnya di Engarso Suntulodo, Ki Hajar Dewantara itu Engarso Suntulodo, Eng Matyo Mangun Kerso Tetpuri Handayani. Di depan harus memberikan contoh sebagai teladan yang baik, harus menjadi penggerak, harus menjadi motivator. Pemimpin itu. Jadi benar-benar harus pada saat dia sebagai pimpinan benar-benar bisa mewarnai untuk hal-hal yang positif, yang baik, yang memberi manfaat. Menurut saya seperti itu. Jadi benar-benar peran pemimpin itu yang menjadi dia bisa memotivasi tentunya Pak ya kepada bawahan-bawahannya untuk melakukan sebuah inovasi, dan dialah yang menciptakan atau merangsang bawahannya itu melakukan inovasi. Begitu nggak Pak? Ya, betul. Betul. Insyaallah. Jadi ya tadi. Jadi kalau atasan itu, kalau saya bukan atasan itu harus ini sebagai pemimpin, dan pemimpin itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Karena harus bertanggung jawab seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi motivator kemudian jadi contoh kemudian membuka peluang-peluang untuk memberikan kesempatan kepada anak buah menyampaikan ide, gagasan, kreatif untuk kepentingan instansi atau unit terkait saja ya. Jadi memang benar-benar pemimpin itu vital ininya, perannya. Masya Allah. Pak, berbicara tentang bawahan nih, sedikit teknis. Misalnya Pak Rahmat menemukan bawahan Pak Rahmat yang melihat itu kurang inovatif atau mungkin agak sedikit pasif, apa sih yang biasanya Pak Rahmat rangsang ke dia, dan apa sih treatment yang Pak Rahmat lakukan pada beliau gitu loh Pak? Jadi seorang pemimpin itu harus tidak boleh satu arah, harus dua arah. Jadi komunikasi, koordinasi harus dua arah. Seorang pemimpin itu pertama itu. Jadi seorang pemimpin itu harus tidak hanya pengen dihargai dan dihormati atau diperhatikan, bahwa anak buah itu juga perlu diperhatikan, dihargai, diajak komunikasi. Itu nanti yang akan membuat bahwa anak buah itu merasa diorangkan. Jadi mereka itu kalau mereka masih itu tumpul dalam inovasinya, tumpul dalam hal
ide-ide gagasannya, ya memang perlu kita ajak komunikasi. Dua arah, karena mereka menjadi bagian kita untuk melakukan namanya coaching. Ya, coaching, melihat potensi real yang ada di mereka. Bisa jadi apa yang kita berikan tugas atau tanggung jawab itu sebenarnya nggak sesuai dengan kompetensi atau sesuai dengan capability dia. Atau dengan passionnya dia. Kita perlu melakukan komunikasi dan itu saya lakukan. Gitu Pak. Saya itu melakukan komunikasi secara intens itu mulai dari cleaning service sampai ke dirut dan semua saya lakukan sama. Kenapa? Karena mereka semua itu saya anggap saudara saya semua. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu. Masya Allah. Dan bisa jadi saya itu bukan apa-apa, dia lebih baik daripada saya. Kenapa enggak? Karena saya sudah sering melihat kehidupan di mana saya menganggap saya ini misalnya baik gitu, ternyata saya ini masih belum apa-apa. Saya melihat bahwa yang selama ini saya anggap belum baik ternyata jauh lebih baik dari saya. Dan saya banyak belajar dari kehidupan teman-teman yang ada di bawah. Gitu Pak ya, Masya Allah. Pak, salah satu sumber inspirasi saya juga ya Pak ya, saat itu Badan Usaha Milik Negara juga KAI saat itu melakukan transformasi. Kita bilang dulu pimpinan adalah Bapak Ignatius Jonan ya, itu beliau bilang memang leader itu has to be seen. Memang pemimpin itu harus terlihat dan harus melihat gitu Pak ya, dilihat bawahannya dan semuanya. Dan itu memang berimpact yang besar ya Pak, yang seperti Pak Rohmat bilang tadi. Sehingga itu yang membuat Pak Rohmat tuh bisa lebih tahu ternyata potensi bawahan saya ini yang luar biasa loh. Mungkin selama ini terpendam gitu Pak ya. Iya. Masya Allah. Jadi memang seringkali kita itu tidak mengira bahwa dengan sentuhan-sentuhan ya, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk komunikasi yang intens, dalam bentuk reward dan punishment. Kita juga, kita kan kalau di Petrokimia Gresik kan ada setiap saat itu, bahkan pada saat saya saya ini setelah di K3PG, saya di SVP Transformasi Bisnis. Di situ saya membuat namanya Rumah Transformasi. Apalagi itu Pak? Rumah Transformasi itu tempat untuk menampung sekaligus menindaklanjuti ide-ide yang datang dari seluruh karyawan. Rumah transformasi itu ada dalam bentuk soft kompeten maupun hard kompeten. Jadi ada bangunannya rumah transformasi, tempat untuk forum group discussion, untuk diskusi dan sebagainya ada. Tapi juga ada, kalau ada ide-ide masuk, ada websitenya yang bisa masuk di situ. Dan itu semua orang bisa, semua karyawan daripada menyalurkan hal-hal yang terkait dengan yang tidak bermanfaat, salurkan saja di websitenya Rumah Transformasi. Dan itu ada namanya reward dan punishmentnya di situ. Ada rewardnya lah. Ada penghargaan kepada mereka-mereka yang menyampaikan ide-ide kreatif. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau di Petrokimia Gresik ini salah satu culture, budaya, salah satu nilai-nilai perusahaan itu adalah inovasi. Yang lainnya termasuk adalah integritas, kolaborasi, dan itu sudah sejalan dengan nilai akhlak yang sekarang ini sudah didengungkan oleh Kementerian BUMN seperti itu. Betul. Ya. Masya Allah. Baik Pak Rohmat. Nah ini di bagian akhir ini kan aku membaca CV Pak Rohmat yang luar biasa sekali. Dan juga Pak Rohmat kan kurang lebih 30 tahunan ya Pak mengabdi untuk negara melalui PT Petrokimia ini. Pertanyaanku pertama, apakah sampai dengan sekarang ini Pak Rohmat sudah merasa saya sudah melakukan itu pada titik puncak, atau memang masih ada mungkin unek-unek Pak Rohmat yang belum terlaksana gitu? Gimana nih Pak Rohmat? Jadi terus terang saja, setelah saya bekerja 30 tahun di PT Petrokimia Gresik, kadang-kadang saya istilahnya ya, merasa bahwa apa yang saya selama ini saya lakukan, saya kerjakan itu masih jauh dari yang seharusnya bisa saya lakukan. Istilahnya kalau Jawa itu ngetuni, kenapa ya dulu tidak melakukan A, kenapa dulu tidak melakukan A. Nyesel karena masih
harusnya bisa berbuat jauh lebih banyak yang bisa memberikan manfaat baik untuk perusahaan, untuk masjid, untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Makanya di akhir-akhir ini saya ingin terus berbuat itu, beramal soleh itu, supaya di sisa kehidupan ini saya bisa terus berbuat menabung amal soleh ya, dan semuanya itu dalam koridor menjalankan perintah Allah. Gitu. Jadi saya merasa belum ada apa-apanya. Masya Allah. Dengan posisi, dengan kondisi, dengan yang seharusnya kemampuan yang saya miliki ini, apa yang selama ini kami lakukan itu masih jauh dari yang seharusnya. Seperti itu. Itulah istilahnya biasa kan getun buri katanya orang Jawa. Jadi ingin berbuat terus kebaikan, ya, sehingga nanti itu bisa, tidak tahu ya, semua kan Allah yang menilai, bisa nanti untuk sanggup di yaumiddin, yaumul akhirah. Kan kita kan kalau baca di surat Al-Fatihah kan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Makanya kita selalu iyyaka na'budu ya Allah, padamu hambamu ini menyembah, wa iyyaka nasta'in. Jadi masih belum ada apa-apa saya itu. Ya itulah. Tapi terus saya ingin ada niat keinginan untuk tidak ingin menjadi orang yang merugi karena pada saat ada kesempatan, ada kewenangan berbuat kebaikan, tidak melakukan berbuat kebaikan. Punya otoritas untuk berbuat hal yang bermanfaat masih serasa belum optimal. Itu ini yang terus kami lakukan. Saya kira itu. Wow, Masya Allah. Pak Rahmat, sekarang ini kan Pak Rahmat juga menjadi bagian dari staf ahli di MUI nih. Nah ini bisa cerita tuh Pak, kok bisa Pak Rahmat sekarang menjadi bagian dari MUI nih? Staf ahli Dewan Syariah ya, kalau nggak salah Pak ya? Ya, Masya Allah, boleh nih cerita ke kita nih Pak. Aduh, kapan? Jadi saya itu didatangi oleh Ketua MUI, Kiai Mansur Shodiq bersama Sekretaris Kiai Munif kalau nggak salah, saya lupa, untuk saya bisa bersedia menjadi bendahara waktu itu. Saya sebenarnya dengan kesibukan saya, dengan waktu saya sudah menolak, tapi kemudian terus berusaha untuk saya bersedia. Akhirnya saya pikir siapa tahu saya bisa memberi manfaat di MUI gitu. Kemudian setelah 1 bulan 2 bulan saya jadi bendahara, saya merasa setiap rapat nggak bisa datang dan nggak bisa diwakili. Akhirnya saya berusaha, Pak Yai, saya tak mengundurkan diri saja, karena saya kalau ada di suatu tempat saya tidak mau kalau tidak memberi manfaat. Tapi Yai Mansur Shodiq, jangan Pak Rahmat. Akhirnya saya masuk staf ahli di bidang ekonomi syariah. Nah, salah satu yang kami hasilkan adalah bersama-sama dengan Yai itu waktu kemarin COVID itu kan banyak di antara kita ya, saudara-saudara kita, ulama di desa di mana yang meninggal, kemudian ada anak-anak, sehingga perlu ada yayasan yang bisa sedikit membantu. Pada saat nanti ada masyarakat atau anggota MUI maupun yang terutama yang tidak mampu. Nah, makanya kami berinisiasi bersama-sama kawan-kawan senior saya di MUI untuk membuat rumah umat peduli sesama. Rumah umat peduli sesama. Ya, yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan lain-lain. Dan diharapkan dengan rumah umat peduli sesama, dan itu mungkin yang pertama kali di MUI. Itu keberadaannya bisa membantu lah. Meskipun mungkin masih skalanya kecil sekali dibanding yang seharusnya, tapi minimal lembaga ini alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendiri, punya kantor sendiri, dan pengurusnya tiap hariannya juga ada, dan sudah kegiatan-kegiatan untuk anak yatim, fakir miskin itu juga sudah ada, alhamdulillah. Kantornya rumahnya di Pongangan.
Oh, Pongangan. Ya, ada dari teman saya yang itu punya rumah, kemudian diwakafkan ke mereka. Dan sekarang alhamdulillah ya masih lah. Nah, ini mungkin masih bayi, masih merangkak menuju menjadi lebih baik. Dan mungkin insya Allah nanti kalau saya pensiun saya juga akan terjun untuk siapa tahu bisa memberikan manfaat untuk rumah umat peduli sama. Amin, seperti itu. Masya Allah. Pak Rohmat, ngomong-ngomong soal pensiun nih, Pak Rohmat sudah masuk masa-masa pensiun nih ya. Masya Allah. Aku mau tanya Pak Rohmat, apa sih angan-angan Pak Rohmat yang akan Pak Rohmat lakukan setelah pensiun ini, Pak? Apakah Pak Rohmat mau menjadi seorang pengusaha mungkin ya, atau Pak Rohmat mau menikmati masa-masa pensiun Pak Rohmat, atau bagaimana kalau Pak Rohmat sendiri melihat ke depan Pak Rohmat? Ingin jadi guru ngaji. Wah. Punya yayasan yatim piatu. Guru ngaji, tapi tidak hanya ngaji dalam arti teori. Karena saya itu meyakini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik dari kita adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu. Wa 'allamahu itu saya mengartikan menghayati tidak hanya sekedar kamu habis belajar Al-Qur'an, kamu kemudian mengajar Al-Qur'an, enggak. Wa 'allamahu itu mengerjakan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya pengen punya rumah yatim piatu, yayasan, dan sudah ada tanahnya, rumahnya sudah ada, tinggal saya butuh waktu gitu aja untuk ini ya. Yang nantinya rumah yatim piatu itu mandiri. Mandiri dalam arti bisa menghidupi diri sendiri karena punya sawah, karena punya ternak ayam, karena ada ternak ini ya, ada ini. Kemudian dari situ wa'allamahu yang saya maksud adalah mengajari mereka untuk kehidupan nanti di masyarakat, tidak hanya sekedar pintar ngaji Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, tapi yang sudah mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkan dan sunnah Rasul. Iya. Banyak dari kita kan yang sebenarnya karena Al-Qur'an menurut saya tidak hanya dibaca, tapi diresapi, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa. Jadi kalau tanya setelah pensiun apa, ya cari guru ngaji. Pokoknya ingin memberi manfaat aja. Ngaji apa? Ya ngaji Al-Qur'an. Jadi saya mau ngajar ngaji. Jadi kalau dulu saya ngajar ngaji itu kan ya belajar tentang misalnya baca surat Al-Fatihah, tajwidnya seperti ini. Tapi kalau saya enggak, saya pengen ini loh yang kamu baca itu maksudnya seperti ini. Iya karena butuh, iya karena stain itu seperti ini. Rabbul Alamin itu seperti ini loh. Dan itu didukung oleh keluarga, Pak, insya Allah ke depannya. Oh iya. Ya. Dukungan keluarga itu begitu perlu ya, Pak ya, untuk kita melakukan segitu, Pak ya. Iya. Kalau keluarga saya, apalagi istri saya, itu sangat luar biasa bagi saya. Ya, sangat luar biasa. Kalau istri saya itu bukan hanya mencintai sesama manusia, tapi juga seluruh makhluk ya, apalagi pada kucing itu. Cat lovers ya. Setiap hari itu satu perumahan itu. Makan kucing itu setiap pagi ya. Masya Allah, luar biasa. Anda terkesima sekali dengan cerita Pak Rohmat ya. Pak Rohmat, terkait tadi kan kita sebelum podcast tuh kita bincang sedikit. Pak Rohmat, alhamdulillah Allah berikan kemudian punya Baitul Makmur yang ada di dekat pondok pesantren kita ini, Pak. Di situ kalau aku tanya, itu apakah bagian daripada harapan Pak Rohmat menjadi tabungan kelak di akhir Pak Rohmat ya, karena di situ ada musola, tempat beribadah, di situ juga ada rest area dan sebagainya. Apa harapan Pak Rohmat dari adanya Baitul Makmur ke depan itu? Saya tuh sampai sekarang heran. Ya. Allah itu menggerakkan hati saya untuk membuat Baitul Makmur itu. Saya termasuk dapat karunia yang luar biasa bagi saya,
karena saya bisa membuat Baitul Makmur itu tanah. Saya nggak punya niat untuk beli tanah itu, tapi dipaksa. 12 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Saya dipaksa untuk beli tanah itu. Saya enggak pengen beli, hanya beli karena orang yang ini butuh. Tanah itu saya uruk 3,5 meter, 2.200 meter persegi. 3,5 meter. 3,5 meter. Setelah jadi, tiba-tiba Allah menggerakkan saya untuk itu dibuat musola saja. Semua itu datang dengan tiba-tiba, digerakkan hati saya. Termasuk digerakkan hati saya, Allah juga sudah menyiapkan rezeki untuk itu. Ada kemudahan memperoleh rezeki yang tidak terduga-duga. Dan intinya akhirnya membuat musola itu adalah saya ingin orang yang lalu lalang itu ingat untuk menyembah dan bersujud pada Allah. Orang yang lagi musafir ingat bisa beristirahat di situ. Waktu itu seperti itu memang. Dan sampai sekarang sebenarnya. Kemudian supaya tertarik apa? Kalau kita mau bangun bangunan-bangunan yang seperti yang ada itu mungkin mereka nggak tertarik. Maka saya belikan bekas rumah kayu jati yang ada di Blora dan Bojonegoro itu supaya tertarik. Supaya ingat dengan cerita masa lalu yang lugu, yang jujur. Orang dulu kan lugu, jujur, amanah, gitu ya. Ya itu. Kemudian akhirnya ada musola itu. Kemudian bangunan-bangunan yang ada di belakangnya itu sebenarnya mengikuti saja, karena ada masukan-masukan dari orang supaya bisa untuk orang istirahat, rest area dan sebagainya. Dan itu selama 10 tahun lebih ya hanya untuk musola. Karena niat awal saya nggak mau hilang hanya untuk musola. Untuk orang menyembah dan bersujud kepada Allah, air dan sebagainya saya bayar sendiri. Bahkan untuk mencari air itu karena musola itu ngebor itu airnya air asin ya. Akhirnya saya harus cari sumber dari desa sebelah, beli tanah, ngebor, kemudian disalurkan air 1,5 kilo masuk ke sana. Tapi itu prosesnya baru 6-7 tahun setelah musola itu berdiri. Ya sebelumnya ya saya beli air itu untuk wudhu orang-orang. Ya karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebaikan kita ini belum sempurna sebelum kita menginfakkan, mensedekahkan apa yang paling kita cintai. Dan itu bagian dari yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat Nabi. Coba kita melihat. Yang saya dengar, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Siti Aisyah, dia hanya punya kurma, roti, ada minta diberikan. Padahal untuk beliau sendiri kurang itu. Itu yang saya ingin jalankan. Jadi menanam idza mata ibnu adam ing qata'a amalu. Iya, illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi siapa tahu itu bisa menjadi bagian dari amal yang nanti bisa menjadi salah satu yang bisa kami bawa di yaumiddin, yaumul akhirah, seperti itu. Masya Allah. Boleh terakhir nih Pak Rahmat, nasihat terakhir kepada kita semua generasi muda nih Pak. Bukan nasihat. Saya belum apa-apa. Gitu, saya ini pembelajar juga. Masya Allah. Tentunya kita nih muda nih banyak sekali belajar kepada Pak Rahmat ini, dan kita ingin minta ya masukan lah, kita bilang ya Pak ya, masukan, bisa dibilang juga nasihat kepada Pak Rahmat, kepada kita untuk bisa terus berinovasi tentunya, dan juga tetap mengedepankan nilai-nilai akhirat kita Pak, untuk menjalankan kehidupan kita. Monggo Pak Rahmat. Masya Allah. Yang pertama, bahwa kita itu tidak boleh berada di comfort zone, di zona nyaman. Di zona nyaman yang dimaksud adalah bahwa kita ini adalah sudah yang terbaik, merasa terbaik, merasa paling baik,
bahwa kita ini masih banyak kurangnya. Ya, wa khuliqal insanu dhaifa. Jadi kita nggak boleh merasa kita di comfort zone, di zona nyaman, merasa di yang terbaik. Itu akan mengurangi motivasi kita, keinginan kita untuk berinovasi, untuk berubah menjadi lebih baik. Karena sudah di comfort zone. Merasa paling bagus, merasa paling benar, merasa sudah di zona nyaman. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah bahwa sebenarnya ini yang pertama ya. Yang harusnya pertama, semua yang kita lakukan harus dasarnya adalah lillahi ta'ala, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kalau kita semua yang kita lakukan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah dan perintah Allah, ya, itu nanti semua yang kita lakukan itu bahkan menjadi ibadah. Seperti itu. Boleh saya menyitir dalam ayat suci Al-Quran. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu harus ikhlas, fisabilillah, benar-benar itu bersungguh-sungguh berbuat itu hanya karena Allah. Ya. Kemudian ya bi amwalikum wa anfusikum, ya tidak hanya dengan tenaga kita, dengan harta, tidak hanya dengan harta kita, dengan tenaga kita. Yang saya lakukan di masjid, di SMA Negeri 1, ya. Kemudian di MUI dan di tempat-tempat lain. Itu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi duit keluar, ini keluar, tapi juga tenaga, pikiran semua saya kawal gitu. Kenapa? Ya karena harus bi amwalikum wa anfusikum. Jangan mentang-mentang setelah nyari duit kemudian hanya nyuruh-nyuruh orang ya ini. Ya. Kemudian yang terakhir, bahwa kita ini kita ini kalau kita sesama muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu. Karena bersaudara, ya sudah kita harus membangun. Membangun apa? Membangun tali silaturahim, membangun persatuan, membangun persaudaraan. Kan seperti itu. Kemudian menghilangkan hal-hal khilafiyah yang mungkin kecil. Ngapain? Kita bersaudara. Sembahan kita sama. Ya, Rasulullah, ya, Nabi Muhammad Rasul kita, kitab kita sama, semuanya sama. Apa? Kalau saya sekarang di sini, saya ini mulai kecil dibesarkan, ya, dinahdiin. Nah, tapi tidak masalah. Ya, karena moto dari Masjid Nurul Jannah, karena ini ngomong, ya, masjid yang sejuk, menyejukkan dan rahmatan lil alamin. Membangun masjid itu tidak hanya untuk tempat beribadah hablum minallah, tapi juga dalam rangka untuk membangun persaudaraan hablum minannas. Karena ajaran yang kita kan zakat kan, itu kan bagian dari rukun Islam kan. Zakat itu kan dalam rangka membangun hablum minannas sebenarnya. Kenapa? Bahwa rezeki yang kita terima itu 2,5% itu adalah rezekinya orang lain, untuk fakir miskin, anak yatim, fisabilillah. Puasa dan sebagainya itu kan sebenarnya dalam rangka tidak hanya hablum minallah, hablum minannas di dalamnya ada, supaya kita itu benar-benar memperhatikan, menghargai, menghormati, memuliakan orang-orang fakir miskin kan seperti itu. Ayo kita renungi bahwa semua yang tidak kita lakukan itu harus seiring hablum minallah dan hablum minannas, dan itu yang akan membuat kita itu kesatuan, persaudaraan, persaudaraan kita, silaturahim kita akan terus terbangun. Bu,
Masya Allah Pak Rahmat. Sebenarnya pengen mau banyak banget ngobrol dengan Pak Rahmat ya, Masya Allah, karena keterbatasan waktu kita ya Pak ya, dan kesibukan Pak Rahmat tentunya. Kami di sini Al Furqan TV mewakili pondok pesantren kita Mahat Al Furqan Al Islami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Pak. Suatu kehormatan Pak Rahmat bisa hadir di sini, menjalin silaturahmi ya Pak, itu yang terpenting Pak ya. Masya Allah, karena Anas juga sering banget ke Nurul Jannah, masjid yang sejuk, masjid yang sangat melayani jamaahnya yang luar biasa. Itu yang kita rasakan Pak. Terakhir, Ya. saya terima kasih kepada Al Furqan ya, Radio Al Furqan. Karena selama ini saya yang mengundang Masjid Nurul Jannah ke Al Furqan. Iya itu dia. Sepertinya Al Furqan sudah berubah ini, mengundang kami ke sini. Jadi Masya Allah. acara-acara penting yang seharusnya saya datangi di Jakarta, Luar biasa. saya urungkan untuk mendatangi di Al Furqan gini. Karena saya melihat wah sudah Masya Allah. biasanya saya ngundang, sekarang diundang ini. Mau ngundang saya ini sudah bagi saya ini sudah ini merasa dihargai lah, merasa dihargai. Jadi Al Furqan sudah benar-benar ini kalau kita melihat di salah satu hadis Rasulullah, fal yukrim doifahu fal yukrim jarohu, karena sebagai seorang yang beriman menghormati tamu dan menghormati tetangga ya gitu seperti itu. Luar biasa Pak Rahmat, Masya Allah. Anda nggak salah pilih mengidolakan antum Pak. Masya Allah. Enggak lah. Jangan, nanti saya ujub. Oh iya. Nggak boleh. Yang kita idolakan satu, Rasulullah. Masya Allah. Yang kita kan apa? Uswatun hasanah. Dimangkana yuk. Jadi uswatun hasanah. Siap Pak Rahmat ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan jalan Pak Rahmat. Amin. Memudahkan urusan-urusan Pak Rahmat. Amin. Dan Allah selalu memberkahi Pak Rahmat ya Pak ya. Amin. Luar biasa. Terima kasih jazakumullah khairan Pak atas kunjungannya Pak. Terima kasih. Atas berbagi cerita yang luar biasa ini. Terima kasih Sangat undangannya. inspiratif. Wah luar biasa. Terima kasih juga Pak ya. Iyalah, diundang itu kan apa-apa sesuatu yang harus kita hadiri. Ya, Masya Allah. Sampai Dengan kewajiban. berkorban yang undangan di Jakarta itu Pak Rahmat Iya. ini kan yang luar Iya. biasa kesini. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmat Makasih. dan juga teman-teman Nurul Jannah yang hadir ya Pak ya. Semoga ukhuwah kita ya Pak ya. Amin. Ukhuwah itu terus kita jaga Amin. dan persaudaraan kita terus kita bina Amin. sampai kapanpun itu. Amin. Dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada. Ya itu tadi podcast kita yang luar biasa ya bersama dengan Pak Rahmat. Beliau merupakan ketua takmir Nurul Jannah, Masya Allah 30 tahun mengabdi untuk negara melalui perusahaan negara PT Petrokimia. Dan beliau banyak memberikan inspirasi kita. Ternyata di dunia pekerjaan pun kita masih bisa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Luar biasa sekali apa yang dilakukan beliau, transformasi yang dilakukan walaupun dalam lingkup Masjid Nurul Jannah menjadi masjid yang nyaman. Tidak hanya nyaman secara kita sebagai jamaah yang hadir, namun juga orang-orang yang ada di sekitarnya ikut merasakan manfaatnya. Luar biasa bersama dengan Bapak Rahmat Hafidhullah Ta'ala. Kita doakan semoga Allah memberkahi selalu beliau. Dan juga terima kasih kepada para penonton semua. Jangan lupa untuk bagikan konten yang baik ini kepada sanak saudara Anda, orang-orang terdekat Anda, agar kebermanfaatan ilmu ini bisa diserap oleh semuanya dan diterima oleh semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab.